Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar kembali firman Tuhan, karena kami tahu bahwa manusia hidup bukan hanya dari makanan jasmani saja, tetapi juga dari makanan rohani, yaitu dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Berikan pengertian yang baru kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini saya akan membahas suatu topik, perbedaan regeneration dan kelahiran jasmani. Selain itu juga akan dibahas mengenai hasil regeneration, ya. Jadi selain kita akan bahas perbedaannya, juga kita akan membahas hasil regeneration. Nah, apa perbedaan antara kelahiran jasmani dengan regeneration, atau kelahiran rohani, atau kelahiran kembali, atau kelahiran baru? Yang pertama, dari segi asalnya, kelahiran jasmani berasal dari orang tua yang berdosa. Kita tahu bahwa kita lahir dari orang tua dan setiap manusia itu berdosa. Sedangkan kelahiran rohani, kelahiran baru atau regeneration berasal dari Allah. Kemudian dari sarana, kelahiran jasmani dari benih yang binasa. Sedangkan regeneration berasal dari benih yang tidak dapat binasa. Dari segi hakikat, kelahiran jasmani dari daging, sedangkan regeneration dari roh. Roh huruf besar maksudnya dari Roh Kudus. Dari segi realitas, kelahiran jasmani adalah manusia duniawi, sedangkan regeneration manusia rohani, ya. Jadi satu duniawi, ini manusia rohani. Kemudian dari segi posisi akan menjadi sasaran murka Allah, karena manusia berdosa secara jasmani. Sedangkan regeneration dari segi posisi adalah menjadi sasaran kasih Allah. Jadi itu 5 perbedaan antara kelahiran jasmani dan regeneration, kelahiran kembali atau kelahiran baru. Nah, kita akan membahas yang kedua mengenai hasil regeneration itu apa. Yang pertama, hasil regeneration adalah suatu ciptaan yang baru. Kenapa bisa menjadi suatu ciptaan yang baru? Karena dalam proses regeneration akan masuk kodrat ilahi. Dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat, di situ dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di sini dikatakan ketika seseorang mengalami kelahiran kembali atau regeneration, maka akan masuk kodrat ilahi, sehingga dia akan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Nah, orang-orang yang merupakan hasil regeneration
juga akan menjadi manusia yang baru, sebagaimana disebutkan dalam Efesus 4 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi orang yang mengalami proses regeneration akan menjadi manusia yang baru, sehingga orang itu boleh hidup benar dan hidup kudus. Karena kita tahu bahwa mereka yang dilahirkan kembali itu akan menjadi ciptaan yang baru. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi itu adalah hasil regeneration yang pertama, yaitu menjadi suatu ciptaan baru. Ya. Kemudian hasil regeneration yang kedua, memiliki suatu kehidupan baru. Orang-orang yang mengalami kelahiran kembali akan menerima pikiran Kristus, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Tuhan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Perhatikan di sini, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi orang-orang yang dilahirkan kembali akan memiliki pikiran Kristus dan juga akan memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dengan adanya hati yang baru dan roh yang baru, maka orang-orang yang dilahirkan kembali bisa mentaati Allah. Jadi itulah hasil generasi, yaitu menjadi suatu ciptaan yang baru, dan yang kedua memiliki suatu kehidupan yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas apakah perbedaan antara regeneration dengan kelahiran jasmani dan apakah hasil regeneration itu. Biar kami boleh bertambah kaya dengan wawasan rohani kami, dan makin kami boleh mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.